masjid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, puji syukur, semangat pagi, acara ngopi bareng. Yang alhamdulillah pagi ini kita bisa bertempat di warung makan Pak Hamdi. Ini Pak Hamdi nih. Nah, Pak Hamdi ini. Tepatnya di samping masjid Ibadullah Pabrik Danar Hadi. Nah, ini suatu kehormatan sambil ngopi bareng, ada gorengan. Yang rokok kebetulan juga masih sama, Abah sendiri. Jadi, monggo Bah, pagi ini kita ingin mendengarkan, ingin mendapatkan asupan rohani. Mungkin menunya kayaknya yang baru hangat ini ya Pak ya, mengenai yang diperbincangkan. Boleh nggak sih kita mengucapkan Natal ya Pak? Boleh nggak ngucapkan selamat Natal? Boleh nggak Pak Hamdi? Loh, lah boleh nggak kira-kira? Kadang-kadang itu kita ini dibenturkan oleh kepentingan. Agama jangan dibenturkan dengan kepentingan. Ya. Sudah jelas kita ini manusia. Allah Subhanahu wa taala itu memanggil manusia itu semuanya untuk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, pada Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu itu bertakwa. Jadi makanya di dalam Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Nah, hubungan manusia itu luas gitu loh. Jadi jangan dibatas-batasi kecuali dalam lingkup ibadah. Yang paling pokok itu bagaimana orang itu memahami pembatasan hubungan manusia dengan manusia itu pada lingkup ibadah. Saya sudah berkali-kali jelaskan kan. Sampai tetangga itu ada 3. Ada tetangga yang punya 3 hak. Ada tetangga yang punya 2 hak. Ada tetangga yang punya 1 hak. Nah, tetangga yang punya 3 hak itu orang Islam, masih kerabat kita, jadi tetangga kita. Haknya 3. Hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim, hak sebagai kerabat. Kemudian tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang muslim jadi tetangga kita. Haknya 2. Hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim. Kemudian yang 1 hak itu yang bukan muslim, bukan kerabat, cuma hak sebagai tetangga, yaitu orang-orang di luar Islam. Ya, mau dibilang orang-orang kafir ya boleh, yang ngomong kafir itu Allah kok, bukan kita, ya kan? Jadi orang di luar Islamnya jadi tetangga kita, maka dia punya 1 hak. Nah, hak mereka itu kewajiban kita memenuhi di dalam hubungan sesama manusia. Contoh, kalau kita mau sedekah, yang paling diutamakannya haknya 3, karena sedekah itu paling baik kepada ibu bapak, kepada kerabat. Jadi kerabat itu lebih dulu, karena dia kerabat kita. Oh, ternyata yang punya hak itu mampu-mampu, cari yang punya 2 hak. Ternyata yang sesama muslim juga suge-suge, ya yang bukan muslim
Yang orang-orang bukan Islam, kalau dia nggak mampu, kita sedekah. Lu menyodakoi mereka lo boleh. Bisa jadi sedekah kita itu untuk beli kitabnya mereka. Kita nggak tahu kan? Sedekah kita untuk beli apa nggak tahu. Mensedekahoi mereka itu. Mereka sakit, kita wajib untuk bertaniah kepada mereka, untuk jenguk, ya mensupport lah. Mereka tidak bisa makan, kita wajib memberi makan kepada mereka. Jadi istilah kafir sendiri dalam Islam itu sudah dibagi. Ada kafir zimni, ada kafir hasbi. Kalau kafir zimni itu adalah orang-orang di luar Islam yang dia tidak memusuhi Islam. Dia mau hidup berdampingan dengan Islam. Dia mau gotong royong dalam membangun jalan, dalam hal apapun. Tidak memusuhi Islam pokoknya. Dia damai-damai aja dengan Islam. Dia nggak ganggu kita, nggak apa. Kita nggak boleh ganggu dia. Tapi kalau kafir hasbi, yaitu orang-orang kafir yang mereka itu adalah memusuhi Islam, membenci Islam, menghalang-halangi orang Islam beribadah. Itu wajib kita membenci mereka, wajib kita memusuhi, bahkan memerangi pun sangat dibolehkan. Nah, persoalan sekarang ini kan orang kadang-kadang melihatnya tuh bingung saya, kadang-kadang bingung gitu loh. Apa sih masalahnya ngucapin selamat Natal? Saya dulu di Surabaya punya tetangga orang-orang Kristen. Ada 3 orang yang setiap hari raya tuh ngirimi saya kue. Kadang kue taruh misalnya selamat hari raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Kadang dikasih kue macam-macam. Ya setiap mereka Natalan saya kirim kue juga gitu loh. Ya kebalatan dibalas dengan kebaikan dengan kebaikan kan. Mereka kirim saya kue, tak kirim kue. Ini saya ucapin selamat hari Natal. Lah apakah kalau saya itu mengucapkan selamat Natal itu saya setuju dengan agama mereka? Pertanyaannya, lah kamu setuju enggak gitu loh. Sampean punya teman kantor Kristen, ngucapin selamat Natal. Selamat Natal ya, semoga damai, bahagia. Apa sampean setuju dengan agama mereka? Ya cuma ngucapin kok. Setuju di mana ya setuju. Wong saya juga nggak pernah ke gereja. Saya juga nggak pernah ikut sembahyang kok. Kata-kata berarti kita setuju itu terlalu mengada-ngada. Kita nggak usah bicara hati, nggak usah berperang argumen dengan dalil-dalil lah. Kata setuju itu, kalau kita dikatakan setuju berarti kita mendukung, ikut membangun gereja mereka, ya, ikut sembahyang mereka. Jadi yang harus dibatasi konteks ibadah. Lakum dinukum waliyadin itu agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Oleh Arab ibadah sesuai dengan ajaranmu, sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam kitab sucimu gitu loh. Tapi bagi kita tetap mereka nggak baik gitu loh. Agama yang paling benar itu harus diyakini agama Islam. Agama yang diterima di sisi Allah agama Islam. Seluar Islam itu nggak ada. Kalau keyakinan itu kita tanamkan dalam jiwa kita bangun di dalam hati dan jiwa pikiran kita, gak ada masalah. Gak ada masalah. Apa bedanya saya ngucapin selamat Natal sama saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru? Loh apa aku setuju mbak bojo sampean? Oh enggak, kalau ngelamar enggak kok. Gitu? Aku setuju melok ngeloni. Kata-katanya terlalu ekstrem gitu loh. Berarti itu menyetujui. Dengan mengucapkan selamat Natal itu menyetujui. Sing nyetujui siapa? Kadang gini, orang tidak mau kembali kepada dirinya. Orang melarang orang mengucapkan selamat Natal. Mengkafir-kafirkan. Lebih parah mana orang yang mengucapkan selamat Natal untuk menghormati sesama manusia dalam konteks habluminanas tadi,
daripada orang tidak mengucapkan selamat Natal tapi dia takut miskin. Itu lebih parah. Orang takut miskin itu berarti dia sudah menghina Allah, merendahkan Allah. Sudah tidak mempercayai bahwa Allah itu yang paling kuasa, yang bisa membuat dirinya kaya atau tidak kaya itu ya Allah. Pak Hamdi itu takut besok pagi warungnya nggak laku, dagangannya nggak laku, itu sudah menghina Allah. Menghina Allah itu tidak perlu pakai nginjek-nginjek Quran, nyobek-nyobek Quran, nggak perlu. Pak Hamdi takut ojo-ojo meneh sepi karena corona. Ojo akeh-akeh bu masak sithik wae. Kok tak payu. Itu sudah menghina Allah, sudah merendahkan Allah. Gitu loh. Sudah merendahkan Allah. Ini lebih parah gitu loh dibanding hanya sekedar mengucapkan selamat Natal. Apa bedanya dengan selamat ulang tahun, selamat sukses dapat jabatan baru? Macam-macam selamat itu macam-macam kok. Itu tergantung persepsi masing-masing aja. Bagaimana mereka menyikapi. Kalau saya nggak ada. Sebagai orang yang benar-benar saya yakin bahwa Allah itu segala-galanya, Allah itu maha segala-galanya, Allah yang menjamin hidup saya, Allah yang tahu hati saya, Allah yang tahu pikiran saya nggak pernah pusing dengan itu. Gitu. Jadi itu nggak usah dipermasalahkan. Sekedar ngucapin selamat Natal aja kok ribut, gitu aja kok repot. Selamat Natal ya Mas. Semoga damai bahagia. Mari. Selesai. Ada orang Kristen mati. Loh kita wajib loh bertakziah. Tetangga kok. Tapi pas itu pas sembayangan nyembayangi wong mati, mek nyanyi-nyanyi. Ya mulai ae. Lek melok nyanyi ya nyanyi lagu Ebit. Kita mesti telanjang gitu ya. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan macam-macam enggak pas. Enggak pas. Apalagi dikait-kaitkan dengan hadis yang mengikuti, barang siapa yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir sampai masuk ke lubang biawak dan sebagainya. Enggak pas sama sekali. Kebiasaannya yang bagaimana dulu gitu loh. Jadi hadis itu ada asbabul wurudnya. Kalau Quran ada asbabul nuzulnya. Berkali-kali itu saya terangkan. Jadi harus dipahami dengan benar. Yang tidak boleh diikuti kebiasaan-kebiasaan mereka itu satu ya. Kebiasaan di dalam hal ibadah. Ojo niru ibadah mereka. Ojo niru cara mereka menyembah Tuhannya. Pakai perantara Yesus dan sebagainya. Ya. Kita boleh bersolawat kepada Rasulullah SAW, tapi kita tidak boleh sholat menghadap Rasulullah. Menyembah Allah lewat Rasulullah nggak boleh. Tapi kalau berdoa dengan perantaraan sholawat itu dianjurkan, gitu loh. Bahkan Rasulullah SAW tegas mengatakan barang siapa yang berdoa tidak mengawalinya dengan bersolawat kepadaku, maka doanya itu tidak berpotensi diijabah. Tapi siapa yang berdoa dengan menyebut namaku, bersolawat dulu, baru berdoa, itu 99,9% Allah mengijabah doanya gitu. Dengan sholawat. Kenapa? Sholawat itu luar biasa karena Allah sendiri yang menciptakan Rasulullah bersolawat gitu lah. Nah, kedua dalam hal pakaian. Pakaiannya bagaimana dulu? Yang memang pakaian itu melanggar syariat Islam ya aja ditiru. Lek mereka suka wedok-wedok gawe tank top, ketok keleke, ketok susune separuh, barangnya aja jaluk itu melanggar syariat Islam, enggak syar'i itu. Kalau pakai jas harus pakainya oh bagus. Nah, itu sok. Hah? Lah apa klambi-klambi ngene iki? Klambine Islam. Ndak enak. Nabi wong Arab agane gamis kok. Ora celonoan ora ngene. Yang produksi siapa? Ini walaupun baju takwa pabriknya wong kafir. Sing desain ya bukan orang Islam. Ya kan? Bahkan banyak arsitektur masjid-masjid mega di dunia ini ya. Arsiteknya orang-orang
kafir. Masjidil Haram itu arsiteknya apa orang Islam? Masjid Nabawi itu orang-orang kafir semua itu. Yang menciptakan payung untuk masjid itu. Perancangnya siapa? Loh mereka itu kadang-kadang, ya Allah, saya ngeri loh. Lihat pemahaman yang ngeri. Jangan belanja di toko-toko kafir. Iya boleh, saya setuju. Tapi nggak usah nyebut kafirnya. Ayo belanja di warung kita sendiri. Pak Andi punya warung, kenapa harus ke warungnya yang lain gitu ya? Ya ini warung sini aja. Agung jualan baju, udah nggak usah beli baju di luas lah. Beli tempatnya Agung aja. Walaupun Agung juga nulaknya ke orang-orang itu gitu loh. Loh, kita ini kadang nggak nyadar. Tetangga kita jualan sabun, jualan odol, jualan apapun. Kulake ku ning wong kafir. Distributornya wong kafir. Sing duwe pabrik ya wong kafir. Ini produk kita sendiri, wah, ono itu kalangan Islam yang ini produk Islam. Bahan itu kok sama. Bahannya itu loh. Bahan dasar sabunnya itu yang buat siapa? Kafir mana-mana. Jadi sudahlah, akhirnya istilah kafir dan tidak kafir. Ya memang mereka kafir, kita harus yakini itu. Yang bukan Islam, siapapun mereka yang bukan Islam, itu kafir. Harus diyakini. Karena itu nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak perlu harus dikafir-kafirkan. Apalagi mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Hanya persoalan karena persoalan mengucapkan selamat Natal harus dikafir-kafirno itu ngawur kabeh. Gitu. Saya setuju. Belanja di toko kita, ayo. Bantu saudara kita yang jualan agar mereka maju ekonominya. Tapi nggak usah ngomong itu produk kafir, itu produk kafir. HP-mu ya produk kafir. Sepeda motormu ya produk kafir. Rokok iki sakore ya produk kafir. Terus piye gitu loh, kadang-kadang meniru kebiasaan yang tidak baik itu memang dilarang dalam Islam. Utamanya kebiasaan di dalam hal ibadah gitu loh. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan yang baik nggak ada larangan. Sampean mamane berusaha bisa bikin HP. Boleh. Kebiasaan orang-orang mereka ngevlog. Terus kita ngevlog juga boleh. Vlog untuk kebaikan, kenapa enggak? Niru siapa coba? Ayo. Yang pertama bikin Facebook siapa? Loh. Terus pengguna Facebook sekarang siapa? Berarti aja nggak Facebook dong. Kamu setuju dengan kekafiran mereka? Instagram yang buat siapa? WhatsApp siapa? Ininya loh. Makanya dalam penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda buat orang-orang yang berakal, yang gunakan akalnya. Itu yang penting, ya. Hatimu yang penting. Wa intu beduma fi anfusikum au tu'buhu yuhasibkum bihi. Wa yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha. Sing diisap iku jero ati. Niat iku nek jero innamal a'malu bi walikul imri'in ma nawa. Itu jelas. Sing dinilai ku jelas. Kon salat, kowe salat, kowe donga, kowe zikir, pol-polan maca Quran, tapi hatimu menolak kebenaran Islam, diadab oleh Allah. Kamu diam, zikir jarang, baca Quran jarang, mau sholat, tapi di sini kebenaran Islam kamu tanamkan. Keyakinan tentang zat Allah itu luar biasa. Yaghfir lima, diampuni dosa kita. Selamat Natal mas, tapi hatimu menolak. Hatimu nggak setuju, nggak ada masalah. Kamu diam, nggak ngucapin selamat Natal, tapi menang-menang mikir. Nah, ini yang dikatakan perkataan yang sia-sia, yang bisa memasukkan neraka selama 70 tahun itu.
perkataan sia-sia itu. Iya. Dipikir-pikir, masa Gusti Allah gak iso duwe anak. Terus generasi penerusnya siapa? Nah. Ya. Wong raja-raja mati ganti anake. Presiden hari entek masa jawe ganti. Masa Gusti Allah ku kaya wong Kristen iku ya ana bener ya. Yesus anak Tuhan. Iku wis parah itu. Itu sudah parah. Berpikir seperti itu sudah parah. Gitu loh. Udah parah. Memikirkan zat Allah, masa sih Allah itu ana dhewe, kan sing ono. Kok iso? Wong segala sesuatu adanya ya karena diadakan. Kopi iki mau ono ya karena Pak Andi gawe kopi. Gitu. Gorengan iki tersedia sini karena Bu Andi goreng. Ditegak gini. Lah kok mau Allah iku ono ujug-ujug ono Allah. Enggak ada yang mengadakan, ada sendiri. Kok iso ya? Ha sing ngono iku wis kacau kan. Itu perkataan yang sia-sia, pikiran yang sia-sia. Kalau sudah yakin zat Allah itu ada, Allah Maha segala-galanya, Allah ada sebelum semua ada. Wal awalu wal akhiru, yakin, sudah. Tanamkan, titik, sudah. Kembalinya kepada Allah semua. Ngene lho. Ya tadi enggak usah bingung soal itu. Ucapin aja kalau saya ucapin. Demi kemaslahatan, kebaikan bersama, saling menghormati. Ya, saling menghormati. Tidak ada, saya yakin dan saya berani menjamin orang tidak bakalan kamu menjadi kafir kalau hanya sekedar mengucapkan selamat Natal. Dan tidak akan ditolak ibadah-ibadahmu yang lain oleh Allah kalau sekedar kamu mengucapkan selamat Natal saja. Tapi lah kamu ikut, ya nggak apa biar aja. Lah kamu ikut ke agama mereka, kamu ikut kepada cara mereka menyembah Tuhan dan sebagainya, itu yang baru bermasalah. Hablum minan nas luas. Makanya Rasulullah kan juga pesan, ittaqillaha tsumma kunta wa'ad bi isyai'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Terakhir ini jelas. Khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia umum. Rasul menyebut khuluqin nas, berarti seluruh manusia. Pergauli seluruh manusia itu dengan akhlakmu yang baik. Tunjukkan bahwa Islam itu baik. Justru kalian sok-sokan nggak mau mengucapkan selamat Natal sebagainya pada teman atau tetangga yang Kristen, itu ya nggak mencerminkan kebaikan Islam itu. Toleransi beragama itu hanya saling menghormati sesama umat beragama, saling menghargai, saling menjaga, tidak saling ijol-ijolan ibadah, enggak ada masalah. Itu nilai-nilai kebaikan. Tidak akan pernah mempengaruhi keislaman kita, tidak akan pernah mengurangi keimanan kita, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun akidah kita. Nggak ngerusak akidah. Bisa. Yang merusak akidah itu kalau kita sudah takut kepada selain Allah. Kita berharap kepada selain Allah. Kita menyandarkan hidup kepada pekerjaan, kepada perdagangan, kepada pertanian yang kita miliki, menyandarkan hidup kepada atasan kita, menyandarkan hidup pada partai kita, menyandarkan hidup pada apapun selain Allah. Itu merusak akidah. Benar. Kalau ini Pak, kadang kalau di sinetron, nah ini sedikit bahas di sinetron, yang aktornya itu sebenarnya secara agama non-Islam, tapi karena adegan atau di ceritanya itu aktornya tadi atau aktrisnya tadi itu memerankan wanita muslim, sehingga secara adegan itu membaca Al-Quran, mengikuti sholat, gerakan sholat gitu,
istilahnya hal pekerjaan, dapat pekerjaan untuk dunia sinetron, tapi kaitkan sama gerakan-gerakan ibadah dari aktor yang non Islam itu hukumnya atau pandangnya itu seperti apa, Pak? Aktornya Kristen, Ya, merano Islam. pembawaran Dia cuma pura-pura. Orang temenan toh. Iya. Itu Kira mesti apa? enggak apa-apa. Nggak. Kan kembali kepada niat tadi. Hmm. Ini amal biniat. Oh niatnya mau peran kok. Hmm. Apa demi wong main sandiwara, main drama, sama didadekno Raden Gatot Kaca. Apa ya Raden Gatot Kaca? Nah, ya. Hah? Sama dadekno Gajah Mada. Hah? Apa ya Gajah Mada? Ya enggak lah. Kan cuma sekedar peran aja kok. Itu kan apa? Peran, gano anu plus itu. Enggak ada masalahnya sama sekali. Wis padha main sinetron drama-drama ya padha ae. Enggak beda. Gitu loh. Jadi kalau cuma gitu-gitu itu biasa. Peran. Ya dulu yang merankan Umar Syarif itu Kristen Hasan. Menjadi Muslim karena memerankan itu. Nah, kita malah berharap itu orang-orang di luar Islam memerankan tokoh-tokoh Islam namanya. Terus dia mempelajari skenarionya, mempelajari ininya, terus tertarik. Kok apik ngambil bu Islam malah apik. Aku diperan tadi pendeta ya ora apa-apa kok. Angger gelem dibayar larang, wong peran ae kok. Muga pendeta tenanan. Pendeta tenanan ya aku mau dibayar langit bumi mau. Sak isine langit bumi lho, dikekno aku. Ainus berubah aja dadi ustaz, dadi pendeta ya mau aku. Tapi cuma peran ning sinetron ora apa-apa, cuma peran ae. Kan bukan dakwah tenanan. Sinetron bujukan. Ya dakwah ya bujukan. Oh yang penting itu hidup. Satu ya. Kunci kita bisa sukses ibadah. Satu. Berkali-kali saya katakan. Tempatkan Allah di atas segala-galanya. Dah. Tempatkan Allah di hatimu, di jiwamu, di pikiranmu, dan di atas segala-galanya. Tidak ada yang hebat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Pokoknya Allah itu paling utama. Nomor dua, merasalah selalu dibersamai Allah. Hidupku ini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Langkah-langkahku bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Maka kita bergantungnya kepada Allah. Bersandarnya kepada Allah. Berharapnya kepada Allah. Totalitas. Ojo mau ngomong dong. Karena banyak orang-orang jagoti dawa, orang itu yang gamisan. Katoke cekak-cekak wedi matek. Nyatane demo wanu mlayu kabeh wedi mati to. Nyelem nglawan yo nglawan mati titik darah penghabisan ngono lho. Nek wani tenan atau setengah-setengah. Nah, kalau benar-benar dia berjuang untuk Allah, enggak ada kata mati. Takut itu enggak ada, sudah lewat. Semuanya sandarnya pada Allah. Mati hidup saya ada di tangan Allah. Kalau kita sudah bisa menempatkan Allah di atas segala-galanya, yang kedua apa? Ibadahi Allah secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama. Sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Wis itu ibadah sing tenan. Maka kalau konsep ini kita pakai benar, habluminas nas kita ini akan baik. Pergauli manusia dengan cara yang baik pada siapapun. Kemana ada sodako, boleh nggak kepada? Oh sangat boleh. Sodako kepada orang kafir yang miskin boleh. Ono wong Kristen kok gak iso mangan. Ya kirim Pak Hamdi pesan Pak. 1 hari 3 kali kirim itu makanan sana 4 bungkus saya yang bayar. Boleh. Memberi makan itu tidak harus kepada orang Islam, pada siapapun, seluruh manusia yang memang perlu kita bantu, kita bantu. Kesandarannya di sini tadi. Kalau manusia sudah benar-benar menempatkan Allah itu paling utama, pokoknya tidak ada yang lebih dari Allah. Yang paling utama Allah, yang paling kuasa Allah, yang paling segala-galanya Allah. Hidup kita dalam tanggungan Allah.
kita hanya berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, segalanya bergantung kepada Allah, maka nggak ada, semuanya akan baik. Orang yang masih kakean-kakean ngomong itu, sing makan berbicara furukiyah, khilafiyah, digede-gedean itu, justru itu hatinya kosong. Mereka masih jauh dari Allah itu. Keyakinannya terhadap zat Allah itu masih kecil, masih lemah, masih belum kuat. Kalau orang di dalam hatinya tertanam Allah itu segala-galanya, sudah tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah, tidak ada yang lebih utama kecuali Allah. Semua lewat. Lakum dinukum waliyadin. Aku nang masjid salate, aku nyembah Gusti Allah kok. Lha apa aku malah kowe? Gak. Itu konteksnya di situ. Akan baik. Gak pilih-pilih. Oh, orang ngaji aja mele-mele kok. Ngomong takut sama Allah, takutnya di mana? Mengikuti sunnah Rasul, sunnah yang mana? Bergaul aja pilih-pilih. Kalau tidak kelompok dia nggak mau. Nah, itu Islam gadungan itu malah. Islam itu yang harus dilihat apa? Satu, Allahnya sama, Qurannya sama, ya, Nabinya sama, cara sholatnya sama, jumlah rakaat sholatnya sama, waktu sholatnya sama, waktu puasa wajibnya sama di bulan Ramadan, pergi hajinya di tempat yang sama, wukuf di Arafah yang sama, tawaf di Ka'bah yang sama, sa'i di Shafa Arafah yang sama, balang jumroh di Mina yang sama, sing di balang podo ula wusta akobah, enggak balang Jokowi. Sama itu sudah itu Islam. Sudah nggak perlu dipermasalahkan yang lain-lain. Yang lain-lain itu bumbu. Yang lain-lain itu aksesoris. Yang lain-lain itu variasi. Orang usah mempermasalahkan variasinya. Berkali-kali saya katakan, kalau ada orang Islam yang masih suka bicara perbedaan, yang suka bicara khilafiyah, yang suka membesar-besarkan furukiyah, perlu ditanya, Islam tenan apa orang? Termasuk kalau ada orang Islam ngaku Islam masih memusuhi sesama Islam, membenci berlebihan kepada sesama Islam, itu Islam gadungan. Mau ngaku-ngaku Islam. Kalau orang Islam benar pasti cinta kepada sesama Islam. Lawang kepada yang lain Islam aja kita disuruh cinta kok, suruh berkasih sayang kok, malah kepada sesama Islam musuh. Itu Islamnya gadungan. Ngaji lan nanggone ustaz iku gak gelem. Nah, Islam gadungan niku. Apa ustaz itu tok sing apik, sing bener, durung karuan. Gitu loh. Cara pandangnya ke sana. Insyaallah kalau ini kita pegang betul. Hubungan kita dengan sesama manusia baik, kepada siapapun baik, dan kita akan hidup damai baik. Dunia akhirat baik. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Akhirnya apa? Wa qina ada. Kita terhindar dari api neraka. Apa mana? Lah gak suka ngucapi ya seneng wae. Gak usah kakek ngomong. Gak siap ngucapin ya meneng ae wis. Gak usah kan ngomong ada yang dalil-dalil kan. Gak pas kabeh dalile. Menurut saya itu dalilnya nggak ada yang pas semua, nggak relevan. Kata-kata setuju dan sebagainya harus dibuang. Oh jelas kita nggak ikut mereka, nggak ikut sembahyang mereka, nggak ikut ibadah mereka. Kok setuju di mana? Setuju ya berarti kau gantung, nang mau pasang fotonya Yesus. Berarti mau fotonya Yesus, fotonya Yunus aja. Atau keren. Penting. Jadi hidup itu harus benar-benar bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan tidak perlu takut apapun kecuali takut kepada Allah. Itu benar, akidah yang benar itu. Ojo gampang sirik, kafir kafir. Angger ngene sirik, ngono kafir. Dia sendiri banyak siriknya nggak sadar. Banyak melakukan sirik-sirik kecil, sirik-sirik hobi nggak sadar. Tapi orang lain disirik-sirikan, orang lain dikafir-kafirkan. Ngapain?
wong nek salat 5 waktu itu belum kafir. Baina muslim wal kafir itu asola. Nek wis gak salat baru kafir. Nek salat 5 waktu berarti masih muslim walaupun perbuatannya belum 100% perbuatan yang muslim sesuai Al-Quran dan Sunnah, tapi masih muslim. Nek wis gak salat sama sekali itu baru kafir. Orang kadab itu masih ada harapan kok. Kalau belum mati loh ya. Orang mendustai ayat-ayat Allah, mendustai, mengingkari sebagian ayat. Itu masih ada harapan kalau dia bertobat. Bisa terhapus dosanya. Tapi kalau dia mati dalam membawa pengingkaran itulah yang dikatakan oleh Allah tidak akan masuk surga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sebelum ada onta masuk ke lubang jarum. Iku lek wis mati. Dudu saiki. Lek jek urip ini jono harapan. Orang yang ndak Islam itu loh, orang mau Kristen, mau Konghucu, mau Buddha, mau apapun agamanya, selama dia masih hidup, itu masih ada harapan dia menjadi muslim. Dan tidak sedikit contohnya gitu loh. Bahkan sing wis tuwek. Itu ada kisah itu orang Jerman. Dia berkunjung ke Turki, sampai Turki kemalaman, golek alamat gak ketemu, ya tak? Gak ketemu. Akhirnya ketemu keluarga ini pas-pasan miskin. Orang biasa kamarnya cuma satu, keluarganya banyak. Digelapi rumahnya. Kasih kamarnya, kamu tidur sama sini. Saya tidur di kamar yang lain. Begitu bangun, padang, kaget. Ternyata keluarga itu tidur di bawah pohon, kedinginan. Ditanya, loh kok kamu sampai seperti itu? Iya, saya muslim. Saya muslim. Muslim itu wajib memuliakan setiap musafir, siapapun musafirnya. Mereka tamu. Orang dalam perjalanan ditolong. Padahal bukan Islam itu, dimuliakan kok. Contoh, akhirnya apa? Orangnya masuk Islam, jadi pendakwah. Bisa mengislamkan lebih dari 1.000 orang. Sedangkan yang ustadz-ustadz aja banyak yang nggak bisa mengislamkan orang, malah nyesatkan orang, sok-sokan banget. Ini loh jelas orang kafir di luar Islam. Begitu tahu baiknya Islam, dia pelajari Islam, dia pelajari hadis, dia pelajari Quran, dia masuk Islam, dia berdakwah kemana-mana ke negara-negara, memasukkan orang menjadi Islam itu lebih dari 1.000. Bahkan membangun Islamic Center, membangun masjid-masjid. Ustadz-ustadz yang akan cangkem itu semakin masjid piro, wis Islam wong piro, kok malah mengkafir-kafirkan. Islam ora tahu ngafir-ngafirkan. Begitu ini selalu taubat. Mosok ada orang mengucapkan hari ibu, selamat hari ibu, besok harus sholat 2 rakaat, sholat taubat. Ada ini ustadz ngomong gitu. Mengucapkan selamat hari ibu ke ibunya sendiri, disuruh taubat. Karena itu mengikuti tadi jahiliyah. Loh, jahiliyah yang mana? Orang menghormati ibunya apa jahiliyah itu? Orang jahiliyah itu tidak menghormati ibunya, malah ibunya di Unjuk dewe anak kok. Wong jahiliyah itu ibunya disetubui banyak. Orang Islam nggak ada gitu itu. Ada kemarin di YouTube itu ada ustaz. Siapa yang kemarin terlanjur mengucapkan selamat hari ibu, besok sholat sudah 2 rakaat, sholat taubat. Lu hubungannya apa? Saya kadang bingung lihat ustaz-ustaz. Lo mengucapkan hari ibu kepada ibunya sendiri kok, di taubat. Dihubung-hubung sampai pre-wedding. Lo pre-wedding itu nggak benar. Islam nggak ada ajaran pre-wedding. Saya kalau ditanya orang, Ustaz, boleh nggak foto-foto pre-wedding? Boleh. Boleh, tapi nikah sih. Ya, nikah dulu sebelum resepsi bikin pre-wedding. Ya toh? Untuk dipajang-pajang di acara resepsi pernikahannya nggak apa-apa. Jawaban boleh. Kalau saya tanya orang, Pak Amdi, Pak Ustadz Amdi, boleh nggak kita foto-foto pre-wedding? Boleh, jangan boleh. Tapi gitu, bolehnya nggak berhenti. Boleh, tapi nikah dhisik. Lek durung nikah pre-wedding, rangkul-rangkulan, bahkan mencium, gitu. Ya nggak oleh, orang oleh ngawur itu. Harus dijelasin dulu. Sesuatu itu harus dijabarkan, dijelaskan. Pre-weddingnya nggak boleh yang kayak apa. Boleh-boleh aja, sah-sah saja itu. Itu bukan tradisi jahiliyah itu.
Zaman jahiliyah nggak ada prewedding. Prewed itu kan baru-baru ini aja adanya. Cilik gua enek kok. Ngomong jahiliyah. Jahiliyah nggak kenal prewedding. Kenal HP orang tahu orang jahiliyah itu. Orang jahiliyah itu orang apa sih? Bodoh. Jahiliyah itu bodoh. Apa ngerti wong bodoh ngerti prewedding? Orang berapa? Ya Mas. Itu pernah yang buka kok. Wah. Ini padahal masih seru-serunya nih Bapak. Ya mungkin Ya, Pak Hamdi tegang ngono. Ngantuk malahan. Bahaya ini. Ngantuk. Kalau dilanjut tuh tegang kok. Nanti di YouTube sana lu kok ada ustadz kok takut gitu. ya, Ngantuk. lanjut. Kalau udah dulu ya. Iya, iya. Kayak Tapi- rahmat turun ngantuk jadi. Jadi tadi ambil kesimpulannya salah satu poin ternyata kita selaku umat muslim mengucapkan tadi kembali lagi biniyatinya ya Mas, bahwa kita hanya sekedar mengucapkan, tidak bahasa Setuju. bukan menyetujui ibadah atau mungkin aktivitasnya, tapi hanya sekedar mengucapkan selamat aja. Kemudian yang kedua tadi aduh ini gara-gara Hamdi. lupa aku tadi yang kedua. Lupa. Ya aman lah. Yang penting alhamdulillah pada pagi hari ini memberikan suntikan rohani bagi kita dan pendengar tadi terkait sama boleh atau tidaknya kita selaku umat muslim mengucapkan apa namanya Selamat selamat Natal. Natal. Mungkin untuk selanjutnya ada topik-topik lain atau Termasuk mungkin selamat tahun baru. nah, selamat ya sekaligus juga selamat tahun baru. Insya Allah mudah-mudahan. Jangan beranggapan tahun baru Masehi itu bukan tahun baru Islam. Sing duwe tahun itu sapa? Sing duwe tahun iki sapa? Lek tahun Masehi itu tahun umum. Tahun ini menungso kabeh oleh ngrayakno. Lek tahun baru Hijriah itu khusus orang muslim. Bukan berarti kita tidak boleh. Sing gak oleh ku ya trompet-trompetan. Dueng nggak boleh. Masuk kita selamat tahun baru ya, mudah-mudahan sukses. Hamdi selamat tahun baru. Mudah-mudahan warungnya tambah besar, jadi restoran yang gede. Restoran Alhamdulillah, wah top. Nanti kalau sekarang kita rekaman di warung Pak Hamdi, nanti di restoran Pak Hamdi. Gitu. Di belakang ada aminnya paling keras. Gitu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.